Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Gilang Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisa aspek manajemen operasional dan aspek legal. Yang pertama yaitu manajemen strategi. Ini adalah proses menyeluruh dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan penting untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan visi dan misi, serta pengembangan strategi yang selaras dengan sumber daya kapabilitas organisasi. Kemudian yang kedua yaitu jenis pekerjaan. Dalam suatu organisasi, mencerminkan ragam aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan operasional dan strategis, pekerjaan dapat dikategorikan berdasarkan fungsi, seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, atau proyek khusus, dan masing-masing memiliki karakteristik serta tuntutan kompetensi yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu persyaratan jabatan. Merujuk pada kualifikasi yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki suatu posisi, baik dari segi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, maupun kompetensi perilaku. Persyaratan ini disusun untuk memastikan bahwa individu yang dipilih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan serta efektif. Kemudian yang keempat adalah perolehan pegawai. Perolehan pegawai ini adalah proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Proses ini meliputi identifikasi kebutuhan SDM, pengumuman lowongan, penyaringan kandidat, wawancara, dan penempatan, dengan tujuan mendapatkan pegawai yang sesuai dengan budaya strategis orga, dan strategi organisasi. Kemudian yang kelima yaitu bentuk badan usaha. Menentukan struktur hukum dan tanggung jawab pemilik terhadap operasional bisnis. Bentuknya bisa berupa perseorangan, CV, firma, PT, koperasi, atau BUMN. Masing-masing dari struktur ini memiliki implikasi terhadap kepemilikan, perpajakan, dan akses terhadap modal serta regulasi. Kemudian yang keenam yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal yang menggambarkan hubungan antar bagian dalam perusahaan, termasuk pembagian tugas, wewenang, dan alur komunikasi. Struktur ini bisa berbentuk fungsional, divisional, matriks, atau jaringan, tergantung pada skala dan kompleksitas organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu pelaksanaan proyek. Hal ini adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Mereka biasanya terdiri dari manajer proyek, tim teknis, dan pendukung administratif yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan waktu dan anggaran yang ditetapkan. Kemudian yang kedelapan yaitu proyek yang dibangun. Hal ini merujuk pada inisiatif atau kegiatan yang memiliki tujuan spesifik, durasi terbatas, dan hasil akhir yang terukur, seperti pembangunan fasilitas, pengembangan produk, atau implementasi sistem. Proyek ini dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi atau masyarakat. Kemudian yaitu yang kesembilan, lokasi pelaksanaan proyek. Lokasi pelaksanaan proyek adalah tempat fisik atau geografis di mana kegiatan proyek dilakukan. Pemilihan lokasi, pertimbangan faktor aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, regulasi lokal, dan dampak lingkungan, karena lokasi sangat mempengaruhi keberhasilan operasional proyek. Lalu yang ke-10 adalah pelaksanaan proyek. Hal ini mencakup durasi, seperti durasi mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek. Penjadwalan yang tepat sangat penting untuk menghindari keterlambatan.
mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan target waktu yang disepakati. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 yaitu proses pelaksanaan proyek, meliputi tahapan-tahapan seperti inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan, dan penutupan. Setiap tahap memiliki aktivitas dan output yang spesifik, serta memerlukan koordinasi lintas fungsi agar proyek berjalan efisien dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.